Selamat malam, saya Tony SHMH dari kantor pengacara Tony dan Partner. Kali ini saya ingin membahas mengenai RUU KUHP yang kemarin pada tanggal 6 Desember 2022 telah disahkan menjadi KUHP. Yang kontroversi adalah pasal 411 dan pasal 412 KUHP. Banyak di publik beredar mengkhawatirkan setelah disahkan KUHP, terutama mengenai pasal perzinahan yang diatur di dalam pasal 411 dan pasal 412. Saya ingin mengatakan, jangan takut, jangan panik, jangan khawatir, jangan resah. Meskipun KUHP yang baru mengenai perzinahan itu telah disahkan menjadi undang-undang. Kenapa saya katakan jangan takut, jangan khawatir, jangan resah? Begini, tidak semudah itu aparat penegak hukum untuk memenjarakan orang yang berhubungan badan atau melakukan persetubuhan dengan pasangannya, kemudian dipidana penjara. Itu tidak semudah itu. Kenapa demikian? Kita lihat pasalnya. Pasal 411 mengenai perzinahan. Dikatakan di sini pada ayat 1, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian di ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Kemudian B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Kemudian pasal 412-nya. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kemudian ayat 2-nya, terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Jadi, baik pasal 411 maupun pasal 412 tentang perzinahan, dua-duanya sama, bisa dituntut, bisa diproses hukum apabila ada pengaduan. Siapa yang mengadukan? Yang mengadukan suami atau istri bagi yang mereka terikat perkawinan, atau orang tua atau anak ya, bagi mereka yang tidak terikat perkawinan. Jadi, sebenarnya pasal perzinahan itu dari dulu itu sudah ada. Itu sudah diatur di dalam pasal 284 KUHP. Hanya saja di pasal 284 KUHP itu yang dapat mengadukan itu adalah suami atau istrinya. Nah, sekarang di KUHP yang baru ini, di pasal 411 dan pasal 412 itu ditambah. Jadi selain suami atau istrinya yang dapat mengadukan, itu orang tua atau anaknya dapat mengadukan. Nah, kalau dari dulu sudah ada, ya, pasal perzinahan itu diatur di pasal 284 KUHP, yaitu suami atau istrinya, yaitu kita tidak perlu persoalkan. Kita tidak perlu khawatir karena dari dulu juga ada pasal perzinahan itu diatur di pasal 284 KUHP. Sekarang di KUHP yang baru ini ya ditambah yang dapat mengadukan itu adalah orang tua atau anaknya. Nah, yang jadi persoalan, orang tua mana yang tega mengadukan anaknya ketika melihat anaknya itu melakukan persetubuhan dengan orang lain, dengan wanita lain atau dengan laki-laki lain yang bukan suaminya atau yang bukan istrinya, yang tidak terikat perkawinan. Orang tua mana? Pasti tidak akan tega mengadukan anaknya. Kemudian, orang tua mana ya di pasal 412 yang tega mengadukan anaknya ketika anaknya
sedang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Mana ada, nggak mungkin tega orang tua mengadukan anaknya. Kemudian anaknya, ya apalagi anaknya mengadukan ibunya yang janda yang telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Yang mana tega anaknya mengadukan ibunya, mau ibunya masuk penjara. Nah, kemudian di pasal 412-nya, ya, mana tega juga kalau anaknya itu mengadukan orang tuanya, mengadukan ibunya, atau mengadukan bapaknya yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Mana tega, mana mau anaknya itu mengadukan orang tuanya agar dipenjara. Tidak akan tega. Jadi tidak semudah itu. Pasal 411 dan pasal 412 KUHP itu diterapkan untuk memenjarakan pasangan di luar nikah. Itu tidak semudah itu. Karena di sini kalau tanpa pengaduan suami, kalau tanpa pengaduan istri, kalau tanpa pengaduan orang tua, kalau tanpa pengaduan anak, itu tidak dapat dituntut. Ketika ada polisi atau ada Satpol PP atau ada razia gabungan, ya, melakukan razia, menemukan pasangan di luar nikah yang diduga melakukan persetubuhan, misalnya di hotel. Ingat, ketika suami atau istrinya atau orang tuanya atau anaknya tidak melaporkan, tidak mengadukan, tidak bisa diproses secara hukum, itu tidak bisa. Karena tadi pasal 411 dan pasal 412-nya itu terhadap tindak pidana perzinahan ini dapat dituntut apabila suami atau istri yang mengadukan, apabila orang tua atau anak yang mengadukan. Itu. Apabila suami atau istri bagi yang terikat perkawinan yang mengadukan, atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan yang mengadukan. Itu yang dimaksud tidak semudah itu. Pasangan di luar nikah yang melakukan persetubuhan, yang melakukan hidup bersama, itu dipidana penjara sebagaimana pasal 411 dan pasal 412 KUHP yang baru ini. Tidak semudah itu. Jadi, buat negara Australia yang pernah saya baca memberlakukan travel warning, itu tidak usah khawatir. Silahkan berkunjung ke Indonesia, ya. Karena misalnya nih, turis dari Australia membawa pasangannya sendiri, atau turis dari Australia, ya, ketemu dengan pasangan yang ada di Indonesia, ya, kemudian melakukan hidup bersama, atau kemudian melakukan persetubuhan di hotel. Emang mereka bawa anak? Itu turis Australia. Terus kemudian memang perempuan yang dari Indonesianya itu kemudian bawa anak, ya, ketika bertemu dengan turis itu. Artinya kalau mereka itu tidak membawa anak, ya, nggak mungkin kan dilaporkan. Kemudian kalau anaknya itu sudah setuju, kan nggak mungkin melaporkan orang tuanya. Itu. Oke, mudah-mudahan ini pencerahan buat mereka-mereka yang masih khawatir, masih takut, masih resah setelah diberlakukannya atau setelah disahkannya KUHP yang baru mengenai pasal perzinahan. Demikian dari kantor pengacara Tony dan Partner.